Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua di UKM Go Digital Community atau UGD Community. Ya, pada video kali ini saya akan sharing tentang mengapa pentingnya mengubah mindset. Jadi seberapa besar sih pengaruh mindset terhadap kehidupan kita. Mungkin materi ini akan banyak disepelekan orang karena mindset gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah materi yang sangat penting. Kenapa? Karena semua itu ada di pikiran kita gitu ya. Bahkan nasib kita adalah ada di pikiran kita. Jadi ibarat begini, kenapa manusia dengan hewan itu berbeda? Karena manusia itu punya pikiran, punya otak, punya akal. Maka mindset itulah, pikiran itulah yang akan menentukan nasibnya gitu ya. Nah, alurnya seperti apa? Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman pernah memperhatikan ada kelompok orang yang memang dia soleh, ada kelompok orang yang mungkin dia preman gitu ya, yang pergaulannya bebas, ada yang pergaulannya hedon gitu ya, ada yang pergaulannya sederhana dan sebagainya gitu ya. Makanya ada pepatah bahwa eh, apa namanya kesuksesan kita itu terletak daripada 5 orang terdekat kita ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat seseorang itu suka bersedekah, ketika orang itu baik, ramah, senyum, maka kita akan merekam tindakan orang tersebut gitu ya, yang diterima oleh indera kita akan direkam di pikiran kita, di otak kita. Nah, pikiran-pikiran tadi, pikiran sedekah, pikiran ramah, pikiran baik hati, itu akan membentuk pola ya, pola pikir yang positif gitu. Ada juga orang yang sering melihatnya kejahatan, misalnya sering ngelihat orang mabuk-mabukan, judi dan sebagainya gitu ya. Maka mindsetnya, pola pikirannya akan terbentuk gitu ya, membentuk suatu pola. Jadi pikiran A, pikiran B, pikiran sedekah, pikiran senyum, ramah dan sebagainya itu akan membentuk pola. Nah, pola inilah yang disebut dengan pola pikir gitu ya, atau mindset. Bisa dipahami ya teman-teman sampai sini. Nah, kadang kita misalnya begini, ada orang yang suka sering melihat orang itu sedekah, terus kemudian ketika sudah tertanam di mindsetnya bahwa sedekah itu mudah gitu ya, sedekah itu, berbagi itu menyenangkan bagi dia karena lingkungannya banyak yang bersedekah, maka ketika orang itu mengeluarkan sedekah, perasaannya akan bahagia, tidak akan ada rasa pelit lah istilahnya gitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang tidak pernah sedekah gitu ya, yang hanya berjudi atau menghambur-hamburkan uang, hedon gitu ya. Maka ketika bersedekah mereka akan perasaannya berat ya, akan merasa pelit gitu ya. Nah, ini dari pola pikir akan mempengaruhi ke perasaan gitu ya. Nah, kalau perasaan kita dingin gitu, apa istilahnya, perasaan kita adem gitu ya, maka kita akan menikmati proses itu. Misalnya bersedekah, maka kita akan menikmati proses itu. Tapi kalau misalkan kita suka misalkan orang perokok nih ya, terus kemudian kalau nggak ngerokok, maka perasaannya akan beda gitu ya. Perasaan akan nggak ngerokok nih begini ya gitu. Mungkin mulutnya asam atau gimana ya, mungkin para perokok gitu kan. Nah, ini akan mempengaruhi perasaan ya. Kemudian perasaan, ketika kita merasa, mungkin makanya teman-teman ketika merasa bahagia akan memberikan ekspresi mimik muka, mimik wajah itu bahagia gitu. Ada orang sedih akan terlihat menunjukkan mimik yang sedih gitu, dengan mungkin juga mager gitu ya untuk melakukan sesuatu hal ketika sedih gitu. Nah, itu akan, dari perasaan itu akan berefek kepada perbuatan ya, perbuatan kita yang kita lakukan menggunakan indera-indera kita, tubuh-tubuh kita semua gitu. Nah, perbuatan yang sering kita lakukan, misalkan kita sering sedekah gitu ya, sering sedekah, sedekah pertama, kedua dan seterusnya sampai ribuan kali sedekah, maka perbuatan yang sering dilakukan itu akan menjadi habit gitu ya, habit atau kebiasaan bersedekah. Jadi dia bersedekah, ngeluarin uang sedekah itu akan mudah
gitu ya. Terus kemudian dari habit itu karena sudah terbiasa akan menjadi karakter dia, yaitu karakter yang dermawan gitu ya. Nah, ketika dia sudah memiliki karakter gitu ya, maka akan menentukan nasibnya. Jadi kayak orang yang misalkan senang bekerja gitu ya, senang berjualan, habitnya ada berjualan ya, kebiasaan gue udah biasa berjualan gitu, akan menjadi jiwanya adalah jiwa marketing. Maka ketika dia terjun ke dunia marketing, maka akan menentukan nasibnya bahwa nasibnya itu akan bagus gitu ya. Nah, ini yang disebut menentukan nasib. Jadi pikiran kita menentukan nasib kita gitu teman-teman. Nah, kemudian penyebab kegagalan banyak dari marketing freelance yang gagal dalam berjualan properti itu kenapa? Pertama adalah blaming ya, atau blame itu suka menyalahkan. Jadi kalau misalkan kita nih disuruh beriklan, ini salah Facebooknya, ini salah, ini Facebook gimana sih gitu kan, terus YouTube gimana sih, ini gimana, online kok harus online. Jadi banyak menyalahkan orang, banyak menyalahkan di luar diri kita gitu ya, menyalahkan yang istilahnya ya, pokoknya menyalahkan lah di luar kita gitu ya. Terus kemudian excuse ya, excuse itu banyak alasan ya, banyak alasan. Jadi ketika ini alasannya banyak gitu. Oh, saya baru newbie gitu, saya baru mulai properti, saya baru terjun gitu. Nah, ini yang menyebabkan kegagalan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah denial. Jadi denial itu adalah suka menyangkal atau menyanggah. Jadi misalnya begini, ketika disuruh diminta untuk iklan di Facebook misalnya, terus ini kok begini sih Kang, nggak begini, aturan begini begini. Jadi menyanggah mentor gitu ya. Atau misalkan disuruh bikin bikin konten gitu ya, Kang kenapa sih kok harus banyak banget gitu kontennya, misalnya harus 10 misalnya, kenapa enggak satu aja gitu. Nah, ini orang banyak menyanggah mentor gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan orang gagal gitu ya. Nah, ketika teman-teman terlalu banyak blame, banyak excuse, banyak denial gitu ya. Nah, ini adalah penyebab kegagalan banyak marketing freelance gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman semua jangan melakukan hal-hal blaming, excuse dan denial ini, teman-teman gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman. Silahkan teman-teman renungkan, semoga bermanfaat ya. Semoga mindset kita semua berubah dan menjadi lebih baik lagi, dan kita menjadi orang-orang yang positif dan ketemunya dengan orang-orang positif juga gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.